Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani ukhati fillah, anzani Allah wa iyyakum. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwa kita sebagai orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada al-anbiya, kepada ar-rusul, beriman kepada akhirat, maka kita sentiasa akan diberikan pelbagai cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui seberapa dalam, seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintahnya dan di dalam menjauhi larangannya. Ikhwani ukhti fillah, azani Allah wa iyyakum. Setiap dari kita orang-orang yang beriman ini pasti tidak akan luput, tidak akan terlepas daripada cobaan ataupun fitnah. Di mana cobaan-cobaan itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki kita supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Kita tengok kepada sejarah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang soleh, terutama para nabi dan para rasul. Mereka merupakan orang-orang yang paling dahsyat, paling besar cobaannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, wahai baginda Nabi, siapakah orang yang paling dahsyat, yang paling besar cobaannya? Baginda Nabi kata, al-anbiya'u summa al-amsalu fal-amsal, yaitu para nabi, lalu orang-orang yang mulia setelah mereka, lalu orang-orang yang mulia setelah mereka. Ini para nabi. Para nabi tentunya mereka sentiasa mengerjakan, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan Allah. Tetapi cobaan mereka ini dahsyat sekali. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan suatu musibah, suatu bala, suatu bencana ataupun cobaan yang lain, mesti kita sabar. Siapakah kita? Apalah kita? Ya, yang imannya setiap hari, setiap masa kadang bertambah, kadang berkurang, mesti kita akan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Ya, beliau berkata, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minata fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Sentiasa cobaan Allah itu, ya, sentiasa cobaan Allah itu tidak henti-hentinya menimpa seorang yang mukmin. Setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mesti kita akan dicoba. La mahalata, tentu tidak dapat dihindarkan. Sesiapa yang mengatakan aku beriman kepada Allah, mesti dia akan dicoba. Jangan bersantai-santai. Ya, dia salat, dia mengatakan aku beriman kepada Allah, lantas dia tidak dicoba. Tidak mungkin. Mesti dia akan dicoba. Sejauh mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui keimanan dia. Ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan mencoba orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan. Itu yang pertama. Fi nafsihi, pada dirinya akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan sakit. Kadang-kala dia kekurangan nafkah, kekurangan rezeki. Kadang-kala dia diberikan musibah dan sebagainya. Wa waladihi, anaknya akan diberikan musibah, anaknya juga akan diberikan musibah, ataupun dia diberikan musibah dengan dicabut, ya, dengan diwafatkan anaknya, dengan cara dimatikan anaknya dan sebagainya.
Wa malihi, dan hartanya. Hartanya juga akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang hartanya hilang begitu saja dalam waktu yang sekejap, ya. Karena ada karena kena tipu ataupun skema dan sebagainya. Allah akan mencoba dia, ya, dengan berbagai hal. Sama ada dengan melalui anaknya ataupun melalui hartanya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sehingga dia menjumpai Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak membawa dosa sekalipun. La haula wala quwata illa. Jadi kalau kita tidak mau dicoba ataupun tidak ingin mendapatkan cobaan Allah Subhanahu wa taala, cobalah mati. Cobalah mati. Kalau mati, selesai. Tidak akan mendapatkan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kubur juga ada cobaan lagi. Pertanyaan Munkar Nakir. Makanya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita sabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah Azza wa Jalla. Di mana orang-orang yang sabar terhadap cobaan-cobaan Allah ini, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna tanpa batas, tanpa hitung, tanpa perhitungan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, pahala mereka akan disempurnakan tanpa perhitungan, tanpa pembatasan. Ya, kemudian lagi innamas sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada hentakan yang pertama. Tatkala dia mendapatkan musibah, dia terus sabar. Bukan dia marah-marah, ya, kemudian dia sabar, tak. Terus dia bersabar. Di antaranya fadilat bersabar atas cobaan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini direkodkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan juga Ibn Majah dalam sunannya, Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dan sanad ini adalah jayyid, dan status daripada hadis ini adalah hasan gharib, kata Imam At-Tirmidzi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan itu setara ataupun sesuai dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaan seseorang dan dia sabar menghadapi cobaan tersebut, maka balasannya semakin tinggi nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Ini tengok ni. Ya, macam tak masuk akal lah menurut kita lah. Tapi tengok ini hadis. Meski kita terima dan mesti ini masuk akal. Wa innallaha idza habba qauman ibtalakum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyayangi suatu kaum, ibtalahum. Mereka akan diberikan cobaan. Nih, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kadangkala ditunjukkan dengan cara memberi cobaan kepada hambanya. Ya. Faman radiya falahu ridha. Sesiapa yang ridha, berlapang dada terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala, falahu ridha, mereka akan mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Yang selama ini kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain, yaitu libtigha'i mardatillah. Supaya kita mendapat ataupun memperoleh keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wa man sakhita falahu sakhatu. Sesiapa yang murka terhadap cobaan Allah, dia murka, dia tidak sabar. Bahkan dia mencaci Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan saya cobaan seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa doa saya tidak diterima? Kenapa saya justru diberikan bencana dan sini? Ternyata Allah tidak sayang dan sebagainya. Dia mencaci maki, berkata sesuatu yang tidak baik, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Falahu sakhatu, maka dia akan mendapatkan murkanya. Akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berputus dengan rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah. Jangan berputus dengan rahmat Allah. Kadang rahmat Allah Subhanahu wa taala ya datang dalam bentuk musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita, maka kita diberikan musibah bertubi-tubi. Kuncinya cuma satu, yaitu sabar. Kesabaran itu akan kita petik buahnya nanti, akan kita panen nanti buahnya di yaumil qiyamah berupa surga. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dan ingatlah, ya, kita yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah aman daripada cobaan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud apabila kita ya mendapatkan suatu musibah, kita menerima. Cuma apabila kita mendapatkan musibah, kita jangan pasrah diri tanpa
mencari solusi. Kita tetap mencari solusi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan keluar di atas musibah itu. Salah satunya sebagaimana kita diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berada dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam kebingungan karena musibah yang bertubi-tubi, kita dianjurkan untuk berdoa. Di antaranya doa dia, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li ila sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Yang bermaksud, ya Allah, rahmatmu aku harapkan, janganlah engkau serahkan segala urusanku kepada diriku walau sekejap mata. Perbaikilah segala urusanku, tiada Tuhan yang berhak disembah dalam selain daripada engkau. Akhwani wa fillah azani Allahu iyyakum. InsyaAllah ini saja yang Anda boleh sampaikan pada tazkirah kali ini. Semoga tazkirah ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita dijadikan orang-orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang dicintainya dan diberikan balasan surga nanti di yaumil qiyamah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.